Selamat pagi, salam hangat dari bumi Papua. Beberapa hari yang lalu, saya selaku Ketua Komnas HAM Republik Indonesia bersama dua orang komisioner, Saudara Muhammad Khairul Anam dan BK Ulung Hapsara, berkunjung ke Papua untuk bertemu dan berdiskusi, berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua, termasuk dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan keamanan, membicarakan langkah-langkah lebih lanjut dari upaya dialog damai yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM sejak tahun lalu dalam rangka menciptakan suatu perdamaian di Papua. Dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat maupun dengan instansi pemerintah dan keamanan di Papua, kami juga mendapatkan aspirasi maupun masukan mengenai kondisi kesehatan dari Bapak Lukas NMB yang sekarang telah menjadi tersangka dalam satu dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK Republik Indonesia. Selain itu, kami juga mendapatkan undangan dari keluarga besar Lukas NMB untuk menjenguk dan melihat kondisi Bapak Lukas NMB. Karena itu kemarin tanggal 28 September 2022 kami berkunjung ke Koya, ke kediaman pribadi Bapak Lukas NMB, melihat langsung, bertemu langsung dan berbicara dengan Bapak Lukas NMB, dengan pengacara, dengan dokter pribadi, maupun dengan wakil dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Bapak Yunus Wenda, serta beberapa elemen-elemen masyarakat yang bersama kami di kediaman pribadi Bapak Lukas NMB. Dalam pertemuan itu, kami memang memberikan penjelasan bahwa kondisi kesehatan Bapak Lukas NMB sedang tidak dalam keadaan baik. Dr. Anton selaku dokter pribadi juga mengatakan bahwa telah menyampaikan dokumen-dokumen kesehatan tersebut mengenai status kesehatan Bapak Lukas NMB kepada pihak KPK dan berharap ada satu solusi dalam penyelesaian masalah kesehatan ini. Dalam pertemuan tersebut sempat terjadi satu perbincangan melalui telepon yang diinisiatifi oleh Saudara Roy Ning, pengacara Bapak Lukas NMB, dengan Bapak Asep Guntur, Direktur Penyidikan KPK, di mana Bapak Asep Guntur berbicara langsung dengan Bapak Lukas NMB menjelaskan satu formula penanganan kesehatan yang sudah dipersiapkan oleh KPK Republik Indonesia. Namun dalam perbincangan itu kelihatan belum terjadi satu pemahaman bersama. Karena itu kami selanjutnya mendorong kedua belah pihak untuk meneruskan satu komunikasi yang lebih intensif untuk mengenai persoalan penegakan hukum dan masalah kesehatan Bapak Lukas NMB. Kemudian sebelum meninggalkan kediaman pribadi Bapak Lukas NMB, kami bertemu dengan ratusan warga dari keluarga besar Lukas NMB yang telah beberapa hari berada di depan kediaman Bapak Lukas NMB. Mereka menyampaikan aspirasi kepada kami, namun setelah itu Komnas HAM diwakili oleh saya selaku ketua menyampaikan beberapa hal. Pertama, menyangkut proses hukum terhadap Bapak Lukas NMB, Komnas HAM tidak bisa mencampuri karena itu merupakan wewenang dari lembaga lain, dalam hal ini KPK. Namun terkait dengan kondisi kesehatan dan perawatan kesehatan dari Bapak Lukas NMB, kami berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada berbagai pihak, baik pemerintah maupun KPK Republik Indonesia. Kami mengajak semua pihak, terutama dari keluarga besar Bapak Lukas NMB, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, maupun lembaga-lembaga lainnya, untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan yang dilakukan oleh KPK Republik Indonesia. Namun memang tetap harus memperhatikan
kondisi kesehatan dan hak-hak kesehatan dari Bapak Lukas NMB. Sebetulnya, beberapa hari sebelum itu, Dewan Perwakilan Rakyat Papua bersama Koalisi Rakyat Papua datang ke kantor Komnas HAM di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi yang kurang lebih sama, selain soal penyelesaian masalah mutilasi di Timika dan juga kekerasan di MAPI. Dalam perbincangan kami dan konferensi pers kami menegaskan sikap Komnas HAM bahwa Komnas HAM tidak akan mencampuri proses hukum terhadap siapapun, termasuk kepada Bapak Lukas NMB yang sedang dilakukan oleh KPK Republik Indonesia. Komnas HAM menghormati lembaga KPK sebagai lembaga penegak hukum, lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun memang terkait dengan kondisi kesehatan Bapak Lukas NMB, kami berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak-pihak terkait. Setelahnya, dalam satu rapat koordinasi dengan Menko Polhukam Republik Indonesia, Profesor Muhammad Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, yang pada intinya sebetulnya membicarakan mengenai langkah-langkah dialog damai Papua yang selama ini kami koordinasikan secara intensif. Kami juga menyampaikan aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Koalisi Rakyat Papua kepada beliau, dan pada intinya menghargai langkah-langkah Komnas HAM untuk mencari satu solusi terhadap penyelesaian masalah kesehatan. Sementara penegakan hukumnya sepenuhnya menjadi wewenang KPK Republik Indonesia. Kami berharap dari seluruh perjalanan ini, seluruh pihak menghormati proses hukum, proses penegakan keadilan di Indonesia, terutama dalam langkah-langkah pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan oleh KPK Republik Indonesia. Kami mengajak semua pihak, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga negara, juga lembaga-lembaga adat agama untuk sama-sama yang menghormati proses hukum itu, dan tentu saja juga pada saat yang sama juga harus menghormati hak kesehatan dari Bapak Lukas NMB yang juga menjadi perhatian dari banyak pihak di Papua. Lebih dari itu, kami sangat berbahagia karena dalam beberapa pertemuan terakhir kami di Papua, kami mendapatkan respon dan komitmen dari banyak pihak untuk sama-sama meneruskan dialog damai Papua. Mudah-mudahan dengan komitmen, kontribusi, dan keikutsertaan semua pihak yang ada di Papua, maka damai Papua bisa kita wujudkan. Dan lebih dari itu, kekerasan juga bisa kita hentikan. Ayo jaga damai Papua.